Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Indah Prisciliana Baban dari kelas D3 1B Kebidanan dengan NIM 075241200059. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien atau yang biasa disebut dengan head to toe. Alat-alat yang akan saya gunakan yaitu alat-alat sederhana, yaitu tensimeter, stetoskop, termometer, dan senter medis. Dan saya juga menggunakan hand sanitizer untuk melakukan sentuhan bebas kepada pasien. Dan saya juga menggunakan gula dan garam. Berikutlah alat dan bahan yang saya pergunakan untuk melakukan pemeriksaan fisik. Sebelum saya melakukan pemeriksaan, ada baiknya saya menjaga kesterilan dengan menggunakan hand sanitizer. Dengan kegunaannya untuk menjaga dan agar bisa melakukan sentuhan bebas kepada pasien. Sebelum saya melakukan pemeriksaan fisik, ada baiknya saya mempertanyakan kepada pasien apakah pasien setuju apabila saya memeriksa dia. Selamat pagi, Dek. Apakah dengan saudara Gebina Baban? Ya, Kak. Di sini kakak akan memeriksa tubuh adik. Apakah adik bersedia? Ya, Kak. Baik, Dek, kakak akan memeriksa dari ujung rambut hingga ujung kaki adik. Pertama, maaf ya, Dik, kakak akan memeriksa dari kepala adik. Rambut adik hitam dan kulit kepala adik bersih dan tidak memiliki kutu dan ketombe. Dan yang kedua, saya akan memeriksa dari bagian wajah adik. Jika dia simetris, maka kita akan melihat dari bagian hidung adik. Coba lihat. Dan wajah adik ini bersifat simetris. Bagian yang ketiga, saya akan memeriksa dari bagian mata adik. Dek, coba lihat kemana arah perginya benda ini. Coba lihat ke bawah, Dek. Lihat ke atas. Bagian bawah kelopak mata atau yang biasa disebut konjungtiva, dia akan bersifat kemerahan. Jika dia bersifat pucat, maka dia kekurangan hemoglobin. Dan kita akan memeriksa bagian mata. Coba lihat ke bawah deh, bagian mata, kelopak mata atas atau yang disebut dengan sklera. Jika itu biasanya berwarna keputihan. Jika dia pucat, maka mata adik ini tidak normal. Saya akan memeriksa bagian mata adik ini apabila adik ini memiliki kelainan mata juling atau mata panda. Dek, coba perhatikan kemana perginya arah benda ini. Apakah masih kelihatan? Apakah masih kelihatan? Dan saya akan memeriksa pupil adik ini. Jika mata adik ini normal, apabila kita berikan senter medis kepada mata adik ini, maka pupilnya akan semakin mengecil jika didekatkan, dan jika diberi kejauhan, maka pupil adik ini semakin besar. Saya akan memeriksa bagian hidung adik, apakah adik pasien ini memiliki kelainan pada hidungnya atau seperti benjolan atau kulit tumbuh. Maaf ya, Dek. Dan hidung adik ini normal. Saya akan memeriksa bagian dari mulut adik dan gigi adik, apakah di bagian gigi ada karang gigi atau karies, dan bagian lidah jika dia berwarna keputihan, maka mungkin adik ini memiliki penyakit tipes atau yang lain. Coba periksa, buka mulutnya, Dek. Kurang besar, Dek. Lidahnya, jelurkan lidahnya, Dek. Dan ternyata setelah saya periksa, mulut adik ini bersifat baik atau sehat. Lidah adik ini saya akan melakukan sistem pengecapan
dengan menggunakan gula dan garam. Coba cicip dek, rasanya manis kan? Coba cicip. Asin. Dan setelah saya periksa, ternyata lidah adik ini masih berfungsi, bahwa adik ini bisa merasakan mana yang manis dan mana yang asin. Bagian selanjutnya, saya akan memeriksa bagian abdomen pada perut pasien. Pada bagian ini, kita mendengarkan suara peristatik pada perut pasien. Peristatik normal pada manusia yaitu 5-35 kali per menit. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan palpasi kepada pasien. Tapi sebelum itu, kita akan menanyakan kepada pasien apakah pasien pernah mengalami sakit atau benturan pada bagian perut. Dek, apakah pada bagian perut adik pernah mengalami benturan atau rasa sakit? Tidak. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan palpasi kepada pasien. Coba buka dikit, dek. Maaf ya, dek. Jika setelah kita memeriksa, jika pasien mengalami sakit atau benturan pada perut, maka pasien mengalami penyakit appendicitis. Saya akan memeriksa tensi pada pasien. Pada pasien normal, biasanya ukuran tensi pada manusia yaitu 120/80 mm raksanya. Saya akan memeriksa refleks sensorik pada adik ini dengan menggunakan refleks Harmer. Ini kita ketuk pada siku pasien. Jika pasien merasakan refleks, maka siku pada pasien normal. Selanjutnya, saya akan memeriksa pada bagian kaki pasien. Pada bagian kaki pasien, apakah ada benjolan atau rasa sakit, dan pada kuku pasien juga kita akan memeriksanya. Kita akan melakukan pemeriksaan kepada pasien, yaitu pemeriksaan pada kaki pasien. Jika pasien mengalami penyakit andema, kita akan memeriksanya dengan cara kita menekan bagian kaki pasien selama 3 menit. Dan setelah kita periksa, ternyata pasien tidak mengalami penyakit andema. Sekian dari hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.